Penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes, bak-bakan suka duka menjadi kiper timnas Indonesia. Rasakan pengalaman luar biasa bersama skuad Garuda. Pengalaman menjadi kiper timnas Indonesia ini dibeberkan Martin Paes dalam wawancaranya bersama salah satu influencer asal Belanda. Momen ini terjadi saat Martin Paes bertemu Noah Jeu ketika berada di Jakarta. Beragam kisah yang dialami kiper kelahiran Nijmegen itu terkuak. Berawal dari keputusan Martin Paes berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia demi dapat membela tim nasional skuad Garuda. Kemudian pengalaman bermain bersama timnas Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa hingga masalah yang harus dihadapinya. Seperti yang diketahui, bersama bahwa salah satu alasan Paes memilih Indonesia karena sang nenek yang lahir di Pare, Kediri. Tepat sebelum sang nenek meninggal, Paes menerima tawaran dan hal itu dinilai menjadi kenangan istimewa untuk mendiang neneknya. Sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, kata Martin Paes. Nenek saya lahir di sini, ya, di Pare, Kediri. Akhir tahun lalu saya menerima telepon sebelum nenek saya meninggal dunia, kata Martin Paes lagi. Bagi saya, itu adalah momen yang tepat untuk memberinya kenangan istimewa. Juga memberitahu bahwa saya akan bermain untuk Indonesia. Ingatan luar biasa yang dirasakan Paes berlanjut ketika menjadi andalan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Tepatnya saat laga melawan Australia, di mana Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat penampilan menawannya. Momen yang biasanya hanya dilihat Paes di media sosial, akhirnya dapat dirasakan langsung olehnya. Atmosfer supporter timnas di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, melawan Australia 0-0, saya melakukan beberapa penyelamatan yang bagus dan menjadi pemain terbaik pertandingan, kata Paes lagi. Setiap kali kembali ke sini, saya harus terbiasa dengan itu. Ya, terkadang saya merasa seperti itu. Pada awalnya, Anda benar-benar dapat melihat di media sosial, tapi ketika Anda berada di sini, itu menjadi kenyataan, dan rasanya luar biasa. Hingga terungkap salah satu masalah yang dirasakan Martin Paes, dan hal itu diakui menempatkannya dalam posisi sulit. Hal ini berkaitan dengan jarak yang harus ditempuh Paes saat akan bergabung timnas Indonesia seusai membela klubnya di Liga Amerika, yaitu di Major League Soccer. Paes mengaku harus menempuh penerbangan selama 24 jam. Hal itu diakui tidak mudah dilakukan bagi kiper berusia 26 tahun itu. Tidak mudah, harus menempuh penerbangan 24 jam setiap kali dari Amerika Serikat ke Indonesia, kata Martin Paes. Terakhir yang diungkapkan Martin Paes ke Noah Jeu adalah progres timnas Indonesia dengan skuad muda yang diyakini bakal berkembang. Paes mengaku jika timnas Indonesia saat ini berasa dan juga berisi para pemain muda terlanta, tetap hal itu belum cukup untuk membangun tim yang kuat. Yang menurut saya juga istimewa adalah kami memiliki tim yang muda, jadi masih ada ruang untuk berkembang. Anda bisa memiliki banyak individu hebat, tetapi untuk menang, Anda harus memiliki tim yang kuat dan kami baru saja memulai proses itu, ujar Martin Paes. Pemain Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Selain tawaran tersebut, pemain berusia 23 tahun ini juga menerima panggilan dari timnas Suriname. Namun Oosterwolde masih belum mengambil keputusan. Ia mengaku berharap dapat mewujudkan impiannya untuk memperkuat timnas Belanda. Jadon Oosterwolde yang saat ini menjadi andalan di lini pertahanan Fenerbahce. Jadon Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia dan Suriname. Meski demikian, asal-usul darah Indonesia yang dimiliki bek kiri ini belum diketahui secara pasti. PSSI diketahui telah mencoba mendekatinya lebih dari satu kali. Pada 2020, PSSI sempat mengajukan tawaran serupa untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya bersama ESPN Netherlands, Jadon Oosterwolde mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah menolak tawaran dari Indonesia maupun Suriname. Namun, keputusan itu belum menjadi prioritasnya saat ini. Mereka meminta saya dan Suriname juga meminta saya. Namun saya menunda. Saya tidak pernah menolak, tapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda, ucapnya. Jadon Oosterwolde juga membagikan cerita tentang persahabatannya dengan dua pemain lainnya, Shani Reijnders dan Eliano Reijnders. Ketiganya yang tumbuh bersama dalam perjalanan sepak bola mereka pernah memiliki mimpi yang sama untuk bermain di timnas Belanda. Namun kenyataan mengarahkan mereka ke jalan yang berbeda. Dari ketiga sahabat tersebut, hanya Tijani yang berhasil memperkuat timnas Belanda. Sementara itu, Eliano akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu, Tijani, saya, dan Eliano tentu saja. Kami bertiga masih sangat muda waktu itu dan setiap hari di dalam mobil van dari Jovel ke Twente, ucap Jadon Oosterwolde.
Dulu kami pernah bermimpi bersama untuk berada di tim nasional Belanda bersama-sama. Saya hanya akan melakukannya. Lanjutnya. Karir sepak bola Jadon Osterwaldi sendiri menunjukkan grafik menanjak sejak debutnya bersama tim senior FC Twente di era divisi pada 2020. Setelah tampil gemilang, ia sempat dipinjamkan ke Parma yang kala itu bermain di Serie B. Performa impresifnya selama masa peminjaman membuat Parma memutuskan untuk mempermanenkannya pada Juli 2022. Tidak berhenti di situ, ia kemudian menarik perhatian klub besar dari Turki Fenerbahce yang merekrutnya pada 2023. Kini, Jadon Osterwaldi menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan Fenerbahce. Penampilannya yang konsisten membuat dirinya semakin diperhitungkan di dunia sepak bola. Namun, terkait pilihan tim nasional ia tampaknya masih menunda keputusan hingga saat ini dengan kemampuan luar biasa yang ia miliki. Negara manapun yang berhasil mendapatkan kesetiaan Jadon Osterwaldi tentu akan mendapatkan tambahan kekuatan di lapangan. Meski demikian, impian masa kecilnya untuk membela timnas Belanda sepertinya masih menjadi prioritas utama bagi sang pemain.